Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di video pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah online tentang keperawatan komunitas dengan judul Asuhan keperawatan pada agregat dalam komunitas, terutama kesehatan sekolah. Sebelum kita masuk konsep ASKEP-nya, kita perlu mengetahui dulu tentang konsep teori dari keperawatan kesehatan sekolah. Keperawatan kesehatan sekolah adalah bagian dari keperawatan komunitas yang berfokus dalam upaya pencegahan dan penatalaksanaan penyakit, khususnya penyakit menular, dengan menekankan pada upaya preventif dan kuratif. Nah, itu adalah konsep dari keperawatan kesehatan sekolah. Berikutnya adalah perspektif keperawatan kesehatan sekolah, yaitu bagaimana menginterpretasikan konsep kesehatan dalam kurikulum sekolah lewat beragam usaha untuk penemuan dini gangguan kesehatan atau case finding, kemudian untuk upaya pemeliharaan kesehatan dan lingkungan sekolah. Jadi di dalam perspektif keperawatan kesehatan sekolah ini, bagaimana nantinya konsep kesehatan itu ada di dalam kurikulum sekolah yang bisa melalui beragam usaha seperti penemuan dini gangguan kesehatan atau case finding dan upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan sekolah. Sehingga kalau di sekolah itu sudah ada kurikulum yang bagian kurikulum itu adalah tentang konsep kesehatan, maka diharapkan akan diberikan materi-materi terkait dengan kesehatan kepada siswa sekolah, sehingga siswa sekolah mengetahui tentang konsep kesehatan dan bisa melakukannya baik di sekolah maupun di lingkungannya berada. Itu adalah perspektif keperawatan kesehatan sekolah. Kemudian masih terkait dengan konsep keperawatan kesehatan sekolah, ada tujuan kesehatan sekolah. Jadi di dalam kesehatan sekolah itu ada tujuannya, yaitu satu, upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Sehingga di sini di dalam pelaksanaan kesehatan sekolah itu supaya bertujuan untuk meningkatkan dan mencegah penyakit. Jadi apabila ada penyakit yang akan masuk di lingkungan sekolah itu bisa dicegah Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi masalah kesehatan dan mencari upaya solusi terhadap masalah kesehatan tersebut. Jadi dengan adanya kesehatan sekolah itu diharapkan bisa para sivitas yang ada di sekolah itu bisa mengidentifikasi masalah kesehatan yang sedang ada dan bisa mencari solusi terhadap masalah kesehatan yang ada tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan kesehatan sekolah itu bertujuan juga untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai pola hidup sehat. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, terutama kepada siswa, guru, atau keluarganya yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah, serta sivitas akademika yang ada di sekolah. Sehingga di sini
para warga sekolah itu bisa mengetahui tentang pola hidup sehat dan bisa berperilaku dari pengetahuan pola hidup sehat itu. Itu yang ketiga. Ya, sekarang setelah teori tentang konsep keperawatan kesehatan sekolah, kita akan masuk ke asuhan keperawatan kesehatan sekolah. Di dalam melakukan asuhan keperawatan kesehatan sekolah ini ada proses yang perlu dilakukan. Yang namanya proses keperawatan terdiri dari 5 langkah. Yang pertama pengkajian, yang kedua penegakan diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan intervensi, 4 pelaksanaan atau implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, 5 langkah ini perlu dilakukan di dalam membuat asuhan keperawatan kesehatan sekolah. Asuhan keperawatan kesehatan sekolah dimulai dari pengkajian. Pengkajian itu yaitu melakukan pengumpulan data di komunitas sekolah. Data yang dikumpulkan itu bisa berupa 1. Data umum meliputi identitas klien atau identitas komunitas sekolah. Kemudian 2. Riwayat penyakit dahulu, artinya penyakit-penyakit yang dulu pernah ada di sekolah itu kita cari datanya. Misalnya dulu para siswanya banyak mengalami diare dan banyak mengalami pusing dan penyakit yang lainnya. Itu kita kaji, kita tanyakan kepada penghuni sekolah, siswa atau guru atau penjaga sekolah. Kemudian yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang itu adalah ketika kita kaji penyakit apa yang sedang terjadi di sekolah itu. Baik itu dari siswanya, dari gurunya, atau dari penjaga sekolahnya. Kemudian yang keempat, data subjektif. Data subjektif ini adalah data ungkapan dari penghuni sekolah. Jadi ketika kita pengkajian, ya kita ungkapkan apa yang menjadi, kita tanyakan apa yang menjadi ungkapan yang disampaikan oleh siswa, guru maupun penjaga sekolah. Apakah misalnya di sekolah itu keamanannya belum terjamin karena mungkin tidak ada petugas keamanan di sekolah. Nah, itu misalnya ungkapan tentang keamanan. Jadi ungkapan-ungkapan yang lain dari warga sekolah itu bisa kita tanyakan. Sehingga ini menjadi data subjektif. Berikutnya data objektif. Data objektif itu adalah data hasil pengamatan kita di sekolah itu. Misalnya kita mengamati para warga sekolah itu ternyata kalau makan makanan yang ada di sekolah dan ada bungkusnya, sisa bungkusnya itu tidak dibuang di bak sampah. Ini kita amati ternyata banyak sampah juga yang masih berserakan di halaman sekolah. Nah, ini data objektif. Hasil pengamatan kita. Kemudian data lingkungan. Data lingkungan ini ya kondisi lingkungan di sekolah, baik itu kondisi lingkungan di luar ruang maupun di dalam ruang, termasuk lingkungan yang bisa menyebabkan penyakit. Misalnya di kamar mandi sekolah itu bak mandinya itu ada jentik-jentik. Nah, ini data lingkungan. Kemudian yang ketujuh, data-data terkait kesehatan komunitas di sekolah, ya, meliputi keadaan biologi, psikologi, sosial, spiritual, kultural. Nah, ini perlu dikaji, ya. Nah, ini ditanyakan kepada yang bisa menjawab dari data-data ini, seperti dari gurunya, ya, atau dari siswanya, yang mungkin siswa itu diambil sampel. Kemudian dicek data-data terkait kesehatan komunitas ini. Bisa data keadaan biologi, misalnya data pemeriksaan fisik, ya, perwakilan siswa kita cek, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian data psikologi, ya, data tentang kondisi kejiwaan.
kemudian sosial, hubungan antara sesama penghuni sekolah, kemudian spiritual itu ya spirit atau semangat atau keberagamaan dari warga sekolah, dan kultural adalah budaya dari warga sekolah itu. Nah, itu data-data yang perlu dikaji di dalam pengkajian keperawatan kesehatan sekolah. Selanjutnya setelah data didapat ya, data itu perlu didokumentasikan ya, sehingga bisa untuk dianalisa ya, untuk menentukan masalah kesehatan atau perawatan yang perlu diintervensi ya. Jadi data-data yang dikaji tadi itu sudah ditulis atau didokumentasikan, kemudian kita buat analisa data untuk menentukan masalah kesehatan atau keperawatan yang ada. Kemudian langkah berikutnya adalah menegakkan diagnosa keperawatan ya. Jadi di analisa data tadi itu kita buat tabel yang di dalam tabel itu ada komponen problem, etiologi, dan sign ya. Sehingga kalau sudah ada komponen problem, etiologi, dan sign itu, kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan. Bagaimana caranya? Dengan memakai rumus problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign ya, itu rumus penegakan diagnosa keperawatan yang bisa kita pakai untuk menegakkan diagnosa keperawatan kesehatan sekolah ya. Apabila diagnosa yang kita tegakkan itu lebih dari satu ya, maka kita perlu melakukan prioritas diagnosa ya. Jadi kita membuat prioritas diagnosa dengan cara ya kita memakai tabel dari Belen-McLaya, tabel prioritas masalah dari Belen-McLaya. Nah, itu bisa kita pelajari di buku-buku penegakan diagnosa keperawatan. Kemudian di dalam diagnosa keperawatan ini bila ya tidak ada masalah atau diagnosanya itu tanpa problem, berarti itu namanya adalah diagnosa sejahtera atau wellness. Nah, itu tipe dari diagnosa keperawatan. Setelah kita menegakkan diagnosa keperawatan, langkah berikutnya kita membuat rencana intervensi keperawatan. Rencana itu kita buat yang di dalamnya itu ada tujuan ya. Tujuan yang akan dicapai dalam perawatan di komunitas sekolah ya. Apabila terkait promosi kesehatan, maka intervensi yang sesuai bisa berupa penyuluhan kesehatan maupun pemberdayaan komunitas sekolah sesuai dengan masalah yang ada dan sesuai kemampuan perawat maupun komunitas sekolah setempat ya. Jadi di dalam membuat rencana intervensi ini kita buat bisa dengan tabel ya. Di dalam tabel itu ada tujuan, kemudian jenis intervensi yang akan kita lakukan apabila kita terkait dengan promosi kesehatan, maka kita bisa melakukan penyuluhan kesehatan. Artinya kita memberikan pengetahuan untuk mempromosikan kesehatan gitu. Setelah intervensi kita buat di dalam tabel intervensi, maka kita melaksanakan rencana intervensi yang sudah dibuat tadi. Ini adalah tahap yang keempat, yaitu pelaksanaan atau implementasi. Tahap keempat ini merupakan pelaksanaan rencana intervensi yang sudah dibuat ya. Di dalam perencanaan tadi kita membuat intervensi misalnya terkait dengan promosi kesehatan yaitu penyuluhan kesehatan, maka kita melakukan penyuluhan kesehatan di komunitas sekolah itu. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan itu perlu dicatat ya. Jadi di dalam implementasi ini kita perlu ada dokumentasi yang berupa catatan perkembangan berupa tabel, yang mana di dalam tabel itu ada kolom nomor, kemudian kolom diagnosa perawatan yang sedang dilakukan, kemudian jam, kemudian kolom nama implementasi yang sedang kita lakukan, dan yang berikutnya kolom evaluasi ya. Sehingga kolom evaluasi ini bisa dibuat di dalam satu tabel pelaksanaan. Artinya di dalam tabel catatan perkembangan yang memuat data subjektif, data objektif, kemudian analisa masalah yang sedang kita lakukan intervensi, kemudian planning apabila
dari analisa itu masih ada masalah yang perlu diatasi, atau masih masalahnya belum teratasi secara seluruhnya sehingga perlu dilakukan planning. Nah, ini dituliskan di dalam evaluasi. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Setelah kita melakukan implementasi, tentu kita akan mengevaluasi bagaimana tindakan yang kita lakukan ini berhasil atau belum terhadap masalah kesehatan yang ada. Sehingga di sini tahap evaluasi ini merupakan tahap yang terakhir. Apakah tujuan yang sudah ditetapkan di dalam rencana intervensi tadi itu bisa tercapai atau belum, ya, sesudah dilakukan tindakan atau implementasi, ya. Untuk penulisan evaluasi ini bisa dilakukan dalam catatan perkembangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa evaluasi ini bisa didokumentasikan dalam satu tabel, yaitu catatan perkembangan tadi itu. Dimana di situ ada tadi data subjektif, objektif, analisis, dan planning. Nah, itu adalah 5 tahap proses keperawatan yang sudah saya sampaikan untuk membuat asuhan keperawatan kesehatan sekolah. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan program usaha kesehatan sekolah atau UKS. Karena di dalam sekolah itu ada yang namanya UKS, usaha kesehatan sekolah, maka kita akan belajar terkait dengan program UKS. Pengertian UKS. UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat sekolah dasar dan menengah, yaitu anak didik, guru, dan karyawan sekolah dengan prioritas utama di sekolah dasar atau SD. Usaha kesehatan sekolah sering disebut juga UKS, ya. Bisa diartikan juga sebagai upaya terpadu lintas sektoral dalam meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak sekolah. Kemudian program UKS merupakan program dalam mewujudkan perawatan kesehatan di sekolah. Ya, jadi tadi kita memberikan asuhan perawatan kesehatan di sekolah. Nah, ini ada kaitannya juga dengan program UKS yang ada di sekolah. Program UKS itu penting untuk diterapkan di sekolah tingkat dasar dan menengah. Ya, jadi UKS ini merupakan program usaha kesehatan sekolah yang banyak berada di sekolah dasar maupun sekolah menengah, SMP maupun SMA. Karena siswa sekolah sebagai kelompok khusus memerlukan perlindungan dari beragam masalah kesehatan lingkungan di sekitar sekolah. Ya, juga karena para siswa sekolah butuh kesehatan yang baik guna melakukan pembelajaran yang efektif agar tercapai sumber daya yang bermutu. Nah, ini penjelasan lanjutan dari program UKS. Di dalam UKS itu dibuat logo yang seperti ini, ya, segitiga, warna dalamnya adalah hijau, kemudian ada lingkaran yang bertuliskan UKS secara horizontal maupun vertikal. Di mana ini di bawahnya itu ada kepanjangan dari UKS itu usaha kesehatan sekolah. Nah, logo-logo ini sering ada di UKS SD, SMP maupun SMA. Tujuan usaha kesehatan sekolah dibagi menjadi tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu adalah tujuan umum adanya UKS. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus UKS untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental maupun sosial. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Nah, itu adalah tujuan khusus.
Kemudian tujuan khusus yang keempat yaitu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah ini bisa bekerja sama dengan puskesmas setempat. Kemudian yang kelima, meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya. Nah, ini tujuan khusus dari UKS, ada 5 ya. Yang terakhir ini supaya ya anak-anak sekolah itu tidak terpengaruh dengan adanya narkotika, rokok, alkohol, dan obat berbahaya lainnya, karena ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan anak sekolah serta prestasinya di sekolah. Berikutnya program yang bisa direncanakan dalam usaha kesehatan sekolah antara lain ada 3 ya. Pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan ini bisa berupa pelayanan yang sederhana seperti pelayanan ya, misalnya ada luka setelah olahraga, ada luka lecet, ada kemudian makan makanan jajanan sekolah, kemudian ada diare ya, diberikan pelayanan kesehatan. Apabila diberikan pelayanan kesehatan itu masih ada gangguan kesehatan atau belum bisa tertangani secara maksimal, maka perlu dilakukan rujukan atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi di daerah itu pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, pendidikan kesehatan. Ya, pendidikan kesehatan ini ya bisa meningkatkan pengetahuan anak didik atau warga sekolah terkait dengan kesehatan, terutama pola hidup sehat, kemudian jajanan yang sehat, dan hal-hal tentang kesehatan yang lain. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesehatan lingkungan. Ya, kesehatan lingkungan ya seperti ya kalau buang sampah ya di tempatnya, kemudian menjaga lingkungan sekolah tetap nyaman, sehat untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini merupakan program yang bisa direncanakan dalam UKS. Kemudian ada program lain yang bisa direncanakan, yang keempat itu aktivitas latihan fisik. Ya, aktivitas latihan fisik ini ya misalnya melakukan latihan ya misalnya senam kesegaran jasmani, kemudian latihan-latihan fisik lain yang bisa untuk meningkatkan kesehatan warga sekolah. Yang kelima, pelayanan bimbingan dan konseling psikologis ya, psikologis ini maksudnya. Jadi di UKS itu juga dilakukan pelayanan bimbingan konseling ya bagi anak-anak yang pengen bertanya terkait dengan kesehatan ya. Tentunya yang memberikan pelayanan ini adalah yang lebih tahu ya, lebih tahu seperti guru pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes atau siswa yang sudah dilatih ya untuk sebagai dokter kecil ya, sehingga bisa memberikan pengetahuan kepada siswa lain yang belum tahu. Kemudian yang keenam, pelayanan makanan sehat untuk sivitas sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah itu perlu ya pengadaan makanan sehat, nah ini usaha kesehatan sekolah ini perlu melakukan pengadaan makanan sehat ya. Dan nanti memantau jajanan-jajanan yang ada di sekolah itu. Kalau misalnya jajanannya kurang sehat, maka pihak petugas UKS-nya bisa memberikan saran supaya jajannya dibuat menjadi sehat. Kemudian yang ketujuh, pelayanan pekerja sosial. Pelayanan pekerja sosial ini bisa misalnya membantu teman yang misalnya ada kekurangan secara ekonomi, teman di sekolah ada yang kurang secara ekonomi ya dibantu melalui program UKS ya. Kemudian yang kedelapan,
tenaga promosi kesehatan. Nah, tenaga promosi kesehatan ini misalnya para siswa yang sebagai anggota pengurus UKS itu memberikan ya pengetahuan ya kepada siswa lain di bawah kelasnya ya, sehingga di sini terjadi transfer pengetahuan antara siswa yang sudah tahu dengan yang belum tahu, artinya melakukan promosi kesehatan kepada siswa yang belum tahu. Dan yang 9, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam peningkatan kesehatan sekolah. Jadi orang tua juga perlu terlibat untuk peningkatan kesehatan sekolah ya melalui program UKS, misalnya pengadaan bantuan dari wali murid ya tentang bahan-bahan kesehatan yang dibuat oleh UKS ya. Misalnya pada pertemuan wali diadakan permohonan bantuan kepada orang tua untuk meningkatkan program UKS ya, ini. Nah, itu tadi beberapa program yang bisa dilakukan di UKS. Kemudian pengelompokan aktivitas dalam UKS ya. Jadi di dalam usaha kesehatan sekolah itu ada beberapa aktivitas yang perlu dikelompokkan ya. Pengelompokannya dapat berupa upaya promotif dan pencegahan ya. Promotif atau preventif yang pertama. Nah, meliputi pemberian nutrisi yang baik dan benar, perilaku hidup sehat jasmani dan rohani, kemudian deteksi dini dan pencegahan penyakit menular. Nah, itu upaya promotif dan pencegahan. Kemudian yang keempat masih terkait dengan upaya promotif dan pencegahan, yaitu deteksi dini gangguan penyakit kronis pada anak sekolah. Yang kelima, deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak usia sekolah. Yang keenam, deteksi dini gangguan perilaku dan gangguan belajar. Yang ketujuh, imunisasi anak sekolah. Yaitu masih terkait dengan upaya promotif dan pencegahan. Yang kedua atau B, aktivitas UKS berikutnya, upaya kuratif dan rehabilitasi. Meliputi 1. Penanganan pertama gawat daruratan di sekolah. 2. Penanganan pertama kecelakaan di sekolah. 3. Keterlibatan guru dalam penanganan anak dengan gangguan perilaku dan gangguan belajar. Nah, ini merupakan upaya kuratif ya. Ya, ini perlu ya dilakukan oleh pengelola UKS ya. Jadi pengelola UKS itu bisa guru yang terkait di bidang kesehatan, juga bisa siswa yang sudah dilatih. Nah, itu tadi ada 2 pengelompokan aktivitas yang ada di UKS. Berikutnya ruang lingkup kegiatan UKS. Jadi kegiatan UKS ada beberapa ruang lingkup yang dikenal dengan trias UKS. Antara lain 1. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan ya. Jadi di UKS itu ruang lingkup yang merupakan kegiatannya adalah pertama, penyelenggaraan pendidikan kesehatan, meliputi pengetahuan tentang dasar-dasar pola hidup bersih dan sehat, sikap tanggap tentang masalah kesehatan, latihan atau praktek kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masih lanjutan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ini masih nomor 1 ya. Jadi tadi itu pendidikan kesehatan ya. Jadi pendidikan kesehatan tadi. Yang kedua ini pelayanan ya. Jadi pendidikan itu memberikan informasi, pengetahuan. Sekarang kita pelayanan kesehatan ya. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan ya, secara umum yang ringan ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesehatan murid ya. Kemudian yang ketiga, pengobatan ringan dan P3K. Yang keempat, pengawasan warung sekolah. Dan yang kelima, penetapan pelaporan tentang keadaan penyakit dan data kesehatan sekolah lainnya. Ya, ini biasanya dilaporkan untuk memenuhi program dari puskesmas ya.
Yang ketiga, trias UKS adalah pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, yang berupa bisa penghijauan, pengadaan air bersih, kemudian kebun dan apotek hidup, ya, kemudian halaman bersih dan pemberantasan sarang nyamuk. Itu pembinaan lingkungan kehidupan sekolah. Nah ini, jadi di dalam trias UKS tadi itu ya 3 ya, namanya aja trias berarti ada 3 ya. Ini dijadikan sebuah leaflet ya, juga selebaran. Ini ada 1 melaksanakan pendidikan kesehatan sekolah, health education in school, dan yang kedua menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah, health care in school, dan yang ketiga menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, healthy school environment. Ya, ini singkatan dari trias UKS. Ini adalah contoh gambar ruang UKS yang bisa diadakan di sekolah ya. Di contoh ini ada bed tempat tidur ya, untuk siswa yang mungkin ada gangguan kesehatan yang perlu beristirahat di UKS. Kemudian ada meja konsultasi atau bimbingan konseling tadi itu, ada kursi yang dipakai untuk pelayanan bimbingan konseling atau konsultasi. Kemudian ada almari untuk tempat penyimpanan obat dan alat-alat kesehatan. Ini kurang lebihnya gambar dari ruang UKS yang baik ya. Kemudian pelaksana UKS ya, tadi saya sudah singgung sedikit tentang siapa pelaksana UKS di awal tadi. Nah ini penjelasannya. Jadi siapa yang menjadi pelaksana UKS, yaitu 1 guru UKS, bisa guru dari Penjaskes ya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, peserta didik atau siswa, terutama yang sudah mempunyai pengetahuan terkait UKS. Ini siswa yang sudah dilatih ya, biasanya kelas 5, kelas 6 ini ya. Dan yang ketiga, petugas puskesmas ya. Jadi petugas puskesmas itu juga akan membina kegiatan di UKS. Yang keempat adalah masyarakat sekolah. Masyarakat secara umum di sekolah itu juga bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di UKS. Itu adalah pelaksana UKS. Kemudian peran perawat komunitas dalam kegiatan UKS ya. Jadi perawat di komunitas itu mempunyai peran 1 sebagai manajer. Manajer itu yang mengatur terkait dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan di UKS, kemudian menata ruang UKS itu, dan ya mengatur ya terkait dengan administrasi yang ada di UKS ya, pencatatan dokumentasi. Yang kedua sebagai konsultan ya, ini sebagai pelayanan untuk bimbingan konseling ya. Jadi perawat bisa memberikan konsultasi kepada siswa yang perlu diberikan pengetahuan ya. Dan yang ketiga sebagai pendidik ini perawat di komunitas bisa memberikan penyuluhan kesehatan di UKS. Kemudian yang keempat sebagai pelaksana ini perawat di komunitas juga mengajari ya teknik-teknik perawatan kepada siswa yang mempunyai gangguan kesehatan. Ini sebagai pelaksana. Nah, itu tadi adalah beberapa materi terkait dengan UKS, usaha kesehatan sekolah, yang sudah saya sampaikan. Berikutnya saya akan membacakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana para mahasiswa menangkap materi yang sudah saya sampaikan. Jadi soal evaluasi ini perlu ditulis di kertas dengan tulis tangan yang disertai nama, NIM, kemudian mata kuliah, kemudian nama dosen pengajar, serta tanggal pengerjaan. Kemudian nanti bisa dikirim jawabannya ke email saya, yaitu email namanya adalah antoantara1212@gmail.com. Juga bisa di-upload di e-kampus ya. Apabila e-kampus sudah dibuka, maka bisa di-upload di e-kampus sesuai dengan waktunya. Soal evaluasi yang pertama, bagaimana perspektif perawatan kesehatan sekolah? Ya, tadi sudah ada
terkait dengan perspektif kesehatan sekolah, tinggal menjawab saja. Yang kedua, apa upaya kuratif dan rehabilitatif yang bisa dilakukan di UKS? Tulis 3 upaya. Ya, jadi tadi ada 3 upaya kuratif dan rehabilitatif. Ya. Yang ketiga, sebutkan trias UKS. Nah, yang materi yang terakhir tadi sudah tentang trias UKS, dan ini ada soal evaluasinya. Ya, secara singkat juga nggak apa-apa. Yang penting menyebutkan tentang trias UKS. Baik, itu soal evaluasi yang bisa saya berikan. Nah, setelah soal evaluasi, ya ini adalah penutup ya. Jadi demikian materi kuliah tentang keperawatan komunitas agregat kesehatan sekolah yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan melalui WhatsApp, dikirim ke WhatsApp saya. Kalau bisa nanti akan saya jawab. Kemudian terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.